Untuk sepatu ini gimana Mbak Nur, bisa jelasin? Seragam sepatu belum ada lagi. Ya udah, nanti tinggal di ini aja. Kalau memang itu bagian dari kelengkapan yang perlu dipenuhi, ya nggak apa-apa kita penuhi. Ya, nanti diinin aja Pak Nur ya. 2024 nanti untuk program kerja 2024. Ini batasan pinjaman yang dana seragam yang 1 juta itu kebijakan dari pengelolanya ya, karena memang mungkin disesuaikan dengan kondisi keuangan ya, saldo ada. Dan itu ya kalau pinjaman ke dana koperasi baru kita, tapi kalau dana seragam kan dikelola oleh teman-teman sendiri di bagian SDM. Nah, tentunya harapannya sih tetap itu disesuaikan dengan kondisi yang ada, dan memang ke prinsipnya yang penting kan bisa terpenuhi lah, walaupun belum seluruhnya ya, untuk pinjaman para karyawan itu dari dana seragam. Kemudian nanti mungkin untuk dana seragam bisa dicek juga oleh Pak Bambang ya, untuk pelaksanaannya seperti apa Pak Bambang ya, supaya bisa lebih maksimal. Untuk BPJS Kesehatan, Mbak Nur bisa ngasih penjelasan tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertama yang untuk dana seragam. Kebetulan mungkin yang baru belum tahu kok dana seragam. Kita dulu awalnya kita bakal uang itu kita mengistilahkan karena ada potongan bagi karyawan yang berseragam, kita potong 100.000. Nah itu kita kelola untuk dari kita untuk pinjaman. Untuk diketahui bahwa setiap tahun makanya tidak bisa mengeluarkan pinjaman itu lebih dari 1 juta, itu dikeluarkan 10 juta untuk sembako. Jadi sembako yang kita terima dari koperasi itu sebagian disubsidi dari dana kita sendiri, yaitu sebesar 10 juta. Makanya dananya nggak akan berkembang. Nah, alhamdulillah, tapi bisa membantu teman-teman yang butuh, karena ini prioritas juga yang belum punya pinjaman, kita kasih pinjaman itu sebesar 1 juta karena satu sisi koperasi memang belum bisa bantu untuk seluruh karyawan menyalurkan pinjaman, keterbatasan juga ya Pak Bambang. Saya laporkan juga bahwa saldo dana seragam yang beredar di teman-teman itu sebesar 45.410.000. Jadi sampai saat ini kita hanya bisa menyalurkan sebesar 11 juta per bulannya, karena pengembalian dari teman-teman yang sebesar 45 juta itu sebesar sekitar ya 11 juta lebih lah, karena kita anggarkan juga untuk teman yang ada beberapa yang keluar itu kita kembalikan. Itu satu ya yang untuk seragam. Yang untuk BPJS Kesehatan, kemarin saya udah ke BPJS Kesehatan bahwa bisa didaftarkan, cuma kita harus sesuai upah UMP karena koperasi belum bisa nyampe. Bisa dana tetap walaupun tidak UMP, misalnya minimal gaji karyawan 1.200.000 bisa didaftarkan, cuma daftarnya itu upah UMP. Berhubung kondisi, saya udah tanya juga ke Pak Bambang, kita belum mampu karena besaran per bulan yang akan dikeluarkan koperasi itu sebesar
sekitar 240.000 per bulan per orang. Jadi kita belum mampu, akhirnya dikembalikan lagi dengan pengelolaan pribadi ya Pak Bambang, atau yang sudah berjalan, yaitu sebesar 7.500.000 setahun. Itu pun harus melahirkan kwitansi dan bukti-bukti rawat inap yang asli. Demikian Pak Asdi. Ya, itu penjelasan dari Bu Nur yang memang kita tugaskan waktu itu untuk ke BPS, karena waktu itu ada sedikit bukan permasalahan ya, kebingungan antara KIS ya, yang dana dari pemerintah daerah itu dengan BPJS, karena begitu dicek ini terdaftar di dua BPS yang ada. Itu tenaga kerjaan ya? Itu khusus DKI waktu itu, sehingga bukan kesehatan ya, tapi BPJS tenaga kerjaan namanya ada, tapi di penerima kesehatan DKI yang dianggap tidak bekerja itu ada juga namanya, akhirnya disuruh salah satu. Nah, waktu itu ada beberapa karyawan memilih mendapatkan dana dari DKI, tidak BPJS tenaga kerja, maka waktu itu usulannya dianggap dia seolah tidak bekerja di koperasi gitu, supaya dia tetap dapat yang dari DKI gitu. Tapi kalau kesehatan memang pas kita cek kembali aturannya belum berubah, bahwa iuran itu diambil dari besarannya minimal UMP. Tuh. Jadi tadi diperkirakan 240.000 per orang kali 200-an sekitar 50 juta sebulan untuk tambahan dana itu. Dan BPJS kesehatan itu dana hilang. Beda sama tenaga kerjaan, kan ada JHT-nya. Nanti kembali pada saat Bapak usia pensiun dapat. Tapi kalau BPJS kesehatan hilang ini. Kecuali sakit ya, tapi kan kita memang mau sakit kan enggak gitu ya. Jadi memang buat jaga-jaga tapi sifatnya hilang. Nah, maka kita untuk kesehatan memang belum bisa memberikan dulu ya, menunggu memang situasi memang benar-benar bisa kita berikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Taman silakan. Untuk karyawan yang nggak punya BPJS kesehatan, tetap kita membantu biaya rawat inap itu maksimal 7 juta ya. Kalau pejabat struktural 7,5. Jadi bagi yang nggak punya, jika dirawat, itu kita bisa membantu maksimal 7 juta. Kalau yang punya harus bayar mandiri gimana Pak? Itu nggak apa-apa. Dapat dari koperasi nggak? Enggak itu. Misalkan dirawat. Enggak. Enggak. Double, kalau double nggak bisa. Tinggal salah satu aja ambil. Iya. Ya, tinggal dipilih aja salah satu, apakah koperasi, apakah mau BPJS mandiri. Kalau dari koperasi kita membantu maksimal 7 juta bagi yang rawat inap. Ya, maka jangan lama-lama sakitnya dan mudah-mudahan jangan sakit lah. Kalau bisa jangan sakit. Yang dirawat. Jadi karena kita belum bisa memberikan BPJS kesehatan, maka kita membuat kebijakan memberikan bantuan. Ya, sifatnya bantuan nih. Rawat inap kepada Bapak Ibu yang di Kodar sakit, ya kita vaksin maksimal 7 juta. Kalau untuk staf, iya, makanya kan karena yang diminta oleh kita adalah bukti kwitansi asli. Nanti kan nggak bisa masa dua-duanya itu kan gitu. Pasti salah satu BPJS kesehatan juga mintanya asli. Karena kalau Bapak juga ikut asuransi beberapa, pasti satu yang diberikan, nggak bisa semua. Itu kondisi. Jadi makanya kalau ini kan kita tadi karena belum bisa kasih BPJS, ya artinya Bapak Ibu kan belum ikut BPJS, ya kita berikan. Nah, udah ikut BPJS berarti kan dia punya hak nanti dari BPJS-nya, yang walaupun mandiri gitu. Gitu ya, kira-kira. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Satu. Ibu-ibunya kayaknya belum ada yang nanya nih. Nungguin door prize ya. Apa udah nitip ke bapak-bapak yang nanya? Ya, mangga Pak Dopan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan pengurus dan Pak Dewan pengawas. Tadi saya dengan penjelasan Bu Aida ya soal untuk pelatihan beasiswa itu ya. Jadi mungkin bisa dijabarkan lebih rinci lagi Bu Aida untuk sistematisnya seperti apa, seperti apa gitu kan. Kalau misalkan memang ada yang berminat dari teman-teman, bagaimana teknisnya itu? Apakah nanti pelatihannya bekerjasama dengan dia atau siapa yang mengadakan gitu? Apakah Prasi yang mengadakan gitu kan? Ini sendiri pendaftarannya seperti apa, terus bila memang bisa disalurkan ke dia, itu syaratnya harus usia berapa gitu maksimal? Atau yang sudah di atas 40 sudah nggak bisa, dia kalau nggak salah hanya 35 ya, yang bisa masuk kembali ke sana. Terus untuk apa namanya? Kita kan ada PT pasti ya. PT itu kan kita dibuat waktu itu sebenarnya untuk sebagai kita kan vendor dari outsourcing. Kita kan koperasi sebenarnya tidak boleh menyelenggarakan untuk ada outsourcing, makanya kita harus pakai PT gitu kan. Nah PT ini kita sudah punya, seperti waktu itu pernah saya tanyakan, kenapa kita maksimalkan aja untuk menjadi vendor beneran gitu kan, untuk menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan lain. Nanti kita bisa belajar untuk siapa tahu nanti kita bisa jadi vendor yang ke perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit dan bisa menyalurkan tenaga kerja yang lebih handal lagi Pak. Saja Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ternyata ada lagi yang mau nanya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf. Saya dari cabang Jalan Baru. Jabatan saya Satpam. Yang mau saya tanyakan ini kepada sebenarnya nggak ke sebelah kanan sebenarnya. Saya mau nanyakan masalah ID card. Itu dari tahun 2005 saya di koperasi dan ada ID card itu di tahun 2013. Dan sampai sekarang itu saya sama sekali belum punya. Tuh. Terus yang kedua mengenai kalau bisa tiap cabang itu ada obat-obatan untuk karyawan koperasi, umpama ada yang sakit. Nah, seperti gitu tuh Satpam kadang-kadang kalau udah hujan-hujanan, malam-malam bingung kita mau ninggalin gedung nggak mungkin gitu kan. Ya itu aja Bu, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada lagi? Satu lagi mungkin. Dapat voucher, Pak, ibu-ibu? Ayo, yang belum dapat voucher. Oke. Untuk pelatihan nanti Bu Aida lah yang menjawab ya. Untuk PT memang kita sudah punya. Sebetulnya itu bukan buat vendor outsourcing, sebetulnya itu tujuannya buat properti itu. Ya, karena memang waktu itu disyaratkan untuk PT. Yang kedua, waktu itu juga ada beberapa cabang yang ikut tender. Karena yayasan tidak bisa ikut, maka pinjam PT dari kita gitu. Yang punya PT koperasi gitu. Jadi waktu itu tujuannya itu Mas. Cuma kalau memang nanti mau diperluas menjadi kegiatan outsourcing, sebetulnya bisa juga ya. Karena memang dimungkinkan juga untuk kita berkembang keluar ya, tidak hanya outsourcing. Nah, nanti coba kita lihat ya kondisinya seperti apa. Kita perlu kerjasama juga nih untuk masalah outsourcing keluar, karena kan perlu meningkatkan keterampilan dari para tenaga outsourcing yang kita punya. Terima kasih ini masukannya Mas Novan. Untuk ID card nanti tolong Mbak Nur jawab. Terus untuk tiap cabang ada obat untuk karyawan ya, ini bisa aja sih ya, nanti kita koordinasikan. Dan obatnya obat apa saja yang perlu disediakan gitu ya. Asal jangan kalau nggak sakit jangan diminum ya, ntar cepat habis lagi.
Jadi kondisinya nanti coba kita lihat yang sifatnya generik ya, yang sifatnya umum buat membantu kalau ada keluhan-keluhan yang sifatnya tidak berat. Terima kasih masukannya. Silakan, Bu Aida. Untuk pertanyaan Pak Novan mengenai mekanisme beasiswa tadi ya Pak ya, sebetulnya memang kita belum membuat secara rinci, tapi nanti akan kita sampaikan mekanismenya seperti apa. Cuman gambaran umumnya saja. Pertama memang beasiswa itu akan di apa ya, pertanggungjawabannya kepada koperasi. Jadi bukan kepada Yayasan Lia. Ya, tidak ada hubungannya. Nanti Yayasan Lia itu nanti penempatan saja. Ya, penempatannya walaupun sekarang ini sebetulnya sudah ada kebutuhan terutama di bidang keuangan. Ya. Keuangan itu kita sudah sangat apa ya, istilahnya urgent, memerlukan gitu ya, karena akhirnya di Lia itu bukan orang keuangan pun ditaruh di keuangan gitu ya, jadi memang tidak maksimal, itu yang saya lihat. Yang kedua kami nanti akan mengacu juga, kebetulan ya, saya pernah juga berada di Yayasan Lia sebagai SDM, itu kita sudah punya juga Pak aturannya seperti apa untuk memberikan beasiswa gitu. Jadi nanti kita akan merujuk juga ke sana gitu ya. Yang jelas faktor usia itu akan menjadi faktor utama juga, karena walau bagaimanapun tidak bisa dipungkiri ya, kemampuan kita mengembangkan daya intelektual itu juga tergantung dari usia ya, tapi bukan berarti ada batasan gitu. Nanti kita lihat kesesuaian antara ilmu yang bapak-bapak atau ibu-ibu mau tempuh dengan usianya gitu ya. Sebagai contoh, kita ketahui secara ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu, secara sains nih, yang namanya IT misalnya. IT itu di atas 40 itu nggak bisa. Ini orang IT-nya sendiri yang bilang, 40 tahun itu kalau programmer itu udah sulit. Gitu ya, jadi betul. Tapi ada beberapa hal mungkin di atas 40 bisa. Gitu ya. Bukan bagian programmernya, tapi mungkin bagian-bagian yang lain. Ya Pak Ridwan ya. Ada bagian-bagian mungkin pengembangan web barangkali ya, atau desain ya, itu kan banyak tuh yang kursus-kursus misalnya penggunaan Photoshop misalnya ya, itu mungkin bisa bergabung di bagian marketing nantinya gitu ya. Itu juga kan tidak usianya di atas 40 pun masih bisa. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku hanya kepada sarjananya, tapi ilmunya maksud saya ya. Bisa saja yang Bapak-bapak dapatkan itu tidak ada di S1-nya misalnya, tapi adanya cuma di course gitu. 6 months course atau 6 bulan kursus 3 bulan, tapi ilmu itu Bapak-bapak dan Ibu dapatkan gitu. Itu yang maksud saya. Jadi tidak tergantung dari mau kuliah S1, S2 misalnya. Bukan itu saja. Tapi itu bisa. Sebagai contoh, tapi kan saya bekerja bagaimana mengatur waktu. Ibu-ibu bisa mencari di situs universitas terbuka. Ya. Kalau tidak salah itu dari D3 sampai S2 itu ada universitas terbuka. Sebagai contoh saya Bu, Bapak, saya itu S1-nya dari universitas terbuka. Karena saya join kuliah itu lulus SMA itu ijazah saya, lulus SMA menjadi guru. Waktu itu masih bisa Pak, tapi lulus pendidikan guru. Jadi saya kuliahnya itu sudah usia 40 tahun. Ya, kuliah S1, S2-nya hampir 50 baru saya dapat. Gitu ya. Jadi ilmu itu enggak tergantung dari usia. Jadi memang faktor usia akan kami pertimbangkan, tapi bukan berarti itu menjadi penghalang. Ya Pak. Nah, untuk mekanisme detailnya itu akan kami siapkan dan akan kami beritahukan kepada Bapak Ibu. Sementara menunggu Bapak Ibu, saya harapkan bisa men-search lah ya. Apa nih kira-kira yang saya mau tambah dari diri saya? Itu tadi salah satunya itu di situs universitas terbuka Bapak Ibu. Itu banyak dan kita memang dan itu harganya pun tidak terlalu mahal ya, dan waktu sangat fleksibel. Itu saja ya Pak Novan ya. Terima kasih. Tambahan saya mengenai obat. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ada di cabang, gitu ya, itu kan kami menganggap, nih saya sebagai kepala cabang ya Pak ya,
kami menganggap seluruh karyawan yang ada, termasuk karyawan koperasi itu ada di tanggung jawab kami dari cabangnya. Nah di cabang itu kita sudah punya anggaran untuk obat-obatan dan kita selalu update dengan isi dari kotak obat itu, gitu ya. Jadi kalau kami sih tidak membatasi, oh ini untuk karyawan kami gitu misalnya, hanya karyawan bukan nggak boleh dipakai oleh orang koperasi, nggak ada sih gitu ya. Setahu saya nggak ada pemisahan gitu. Nah, tapi mungkin untuk memperbanyak barangkali memang bisa disubsidi juga oleh koperasi. Tapi untuk saat ini silahkan sebetulnya boleh juga dipakai ya. Kami sih kepala cabang sih rata-rata tidak pernah mempermasalahkan juga, tidak pernah ada omongan bahwa obat-obatan kami kok dipakai oleh karyawan koperasi, itu tidak pernah ada Pak, Bapak Ibu ya. Karena kami menganggap karyawan koperasi yang bekerja di cabang itu juga karyawan kami semua. Ya, itu saja keterangannya. Terima kasih. Untuk tadi Pak Ramdhani yang masalah ID card itu kebetulan yang buat LIA Pusat. Jadi waktu pembuatannya itu kita kan ngirimnya melalui email, semua foto karyawan kita email. Mungkin ada beberapa yang kelewat dari percetakannya. Nah saya juga cuma pelaksana, jadi menerima aja yang sudah selesai. Kalau yang belum, ya mungkin nanti bisa dilanjut ya Bu ya. Kita buatkan, tapi untuk satpam ID card-nya sekarang kita kan udah beda. Jadi pakai PIN, karena kita seragamnya udah safari. Tapi kalau memang Bapak mau, nanti bisa kita buatkan kembali. Ya gitu ya Bu ya. Datanya bisa dikirim lagi ke saya. Kayak gitu ya Bu ya, karena vendornya waktu itu LIA Pusat yang buatkan. Oke, ada lagi? 12 lagi? Oke, kita seling lagi deh. Ini berasnya masih ada. Anduk dulu deh, anduk. Oh, voucher lu, voucher. Voucher berapa lagi? Voucher berapa Mas? 10. Mana itu? Nah. Sepuluh voucher belanja. Yang di luar nggak dapat ya? Gitu aja ya. Pokoknya yang hanya khusus dalam nih, karena voucher nih. Ya, 10 satu lagi. Yang di luar kita putuskan tidak dapat. Tutup pintu. Jagain Mbak Ana. Sikat aja yang Ajar. siap. Risnando mau adegan. Cuma tiduran dapat lagi, enak banget. Tiduran dapat dia. MGT, M Sidik. PSM, Alam. PGD, Supriyanto. Pamulang, Mariono. Ada?
Galaksi, Sofyan. Kelapa Gading, Heru S. Ada? Pusat, Andi Alam. STBA, Mulyadi. Galaksi, Rahma. Anduk. Anduk 4 tuh. Habisin aja. Siap-siap yang jarang mandi. Pramuka, Sandi Prabowo. Nomor 2 nih. Ya, Pak Prabowo. Pamulang, Kartini. Ciledug, Ismail. Satu lagi Pramuka, Jenny T. Adam. Ada lagi. Beras nih, beras. Indomie. Berapa? 5 Bu Indomie. Siap Indomie ya. STBA, Dadang. Galaksi, Rusyanto. Siap-siap Cibubur. Aris H. Ada? Aris H ada? Satu. Aris ada, Cibubur. 2, 3, Angus ya. Ya, sepakat kita, pokoknya nggak ada di ruangan Angus. LDC, Hairil Anwar. Mas Herman. Dipoto. Masih, Mas Herman. 2 lagi ya? Pengadegan, Aji Patollah. Ada? Tinggal 1 ya? 1 lagi. Pasar Minggu, Arif. Ada? Ya beras. Beras 3. Beras 3. 10 kilo ya, beras 10 kilo 3 karung.
Pramuka. M. Jubri. Nggak ada? Nggak ada di luar? Siapa yang bilang Gus? Dari HI, Andra and the Backbone. Satu lagi, siap-siap pengadegan. Nurjana. Yang suka jualin beras dapat juga beras. Bagi dua sama Yeni ya. Bagi dua sama Yeni. Sama-sama. Biasa jualin beras, sekarang dapat beras. Ada setrika 2 ya, setrikaan. Itu Gunawan ya? PSM Bakti. Jalan Baru Bogor. Royani. Ayo Kang Roy. Mau diterusin apa, ada yang masih mau tanya nih? Terus ya? Ya oke. Lanjut aja. 2 buah Kosmos. Kalau dapat nggak boleh dijual ya. Dua Bu, 2. Ya turunnya nggak apa-apa. Terakhir nanti kipas angin. Ya. Oke, kita Kosmos dulu nih. Cibubur. Fahmi. Siap-siap Pramuka. Pramuka ini paling banyak nih. Pakai seragam lagi. Depannya S, belakangnya T. Sudarjat. Selamat Mas. Udah ya? Ya. Makasih ya, lanjut ya. Ini yang di dalam aja ya, pokoknya yang di luar nggak dapet ya. Nah ini ya, dompet utama nih, 2 buah kipas angin nih. Bu, 2 Bu. Silakan berdoa yang kencang, tinggal 2 lagi. Udah diambil ya 2 ya, siap. Nanti yang beri Pak Bambang ya, sama Bu Aida.
Biar dipotong. Bang Adegan. Depannya M, belakangnya F. Mat Arif. Atlah. Atlah. Oh ya, kita foto. Satu, dua. Satu, dua. Berat ya, berat ya. Dari HI. Belakangnya F. Depannya A. Arif. Ada. Kasih saya kasih. Ya, dengan sudah selesainya door prize dibagikan dan pertemuan kita juga sudah berjalan dengan lancar ya, alhamdulillah. Maka kita udah gak ada yang tanya lagi nih. Ya, nanti kalau memang masih ada pertanyaan silakan ke koordinator pelaksana cabang masing-masing, nanti bisa diteruskan ke pengurus ya. Kalau ada pertanyaan tanya aja, nggak apa-apa, nggak usah takut-takut ya, biar kita semua enak jalannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Nanti ada makan siang ya, nanti silakan diambil di depan. Sekali lagi terima kasih, mohon doanya bersama, mudah-mudahan Kopramda semakin baik, semakin jaya, kesejahteraan Bapak Ibu juga semakin kita bisa perbaiki. Kami atas nama pengurus dan pengawas mohon maaf kalau jika ada banyak kekurangan dalam menjalankan roda organisasi koperasi. Sekali lagi selamat, terima kasih banyak, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali, mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya.